wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Jadi 1 minggu kemarin itu kita Bapak Ibu sudah melaksanakan pertemuan satunya ya. Minggu ini Bapak Ibu melaksanakan pertemuan 2-nya ya. Saya pengen tahu kabar Bapak Ibu nih, sudah sampai ada yang sudah sampai pertemuan 2, ada yang akan ya sampai di hari Rabu ya. Mudah-mudahan walaupun intinya kegiatan kita itu kan sebenarnya lebih mandiri ya Bapak Ibu ya. Tetapi mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan sesuai dengan prosedur PTK yang kita coba pahami bersama sebenarnya dalam proses belajar kita sekarang ini ya. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali ya, meskipun sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa baca di bahan ajar, kemudian coba menyimaknya di slide, bahan tayang maupun video ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu saya ingatkan karena setelah saya baca hasil pekerjaan teman-teman itu masih ada yang masih saja ada yang belum pas ya. Yang penting di praktek siklus ini karena kita sudah, artinya Bapak Ibu sudah hampir menyelesaikan pertemuan 2 untuk sebagian yang belum ya, hampir menyelesaikan pertemuan 2. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mesti dilakukan dan tolong jangan sampai dilupakan. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti setelah Bapak Ibu selesai pertemuan 2 di minggu ini ya. Jadi yang minggu kemarin Bapak Ibu sudah bikin transkrip pertemuannya kan ya? Transkrip pertemuan satunya sudah dibuat Bapak Ibu? Insyaallah sudah. Sudah ya? Ya, jadi minggu ini Bapak Ibu buat lagi transkrip untuk pertemuan 2. Ya, transkrip pertemuan 2 untuk siklus 1. Intinya transkrip itu seperti orang bercerita. Ya, tolong sempatkan nanti setelah selesai pertemuan 2, Bapak Ibu langsung bikin transkripnya, Bapak Ibu tuliskan, narasikan itu bagaimana proses belajar itu dari awal Bapak Ibu membuka materi sampai dengan menutup materinya ya. Intinya seperti orang cerita lah ya. Itu yang mesti dituangkan di transkrip pertemuan itu ya. Kemudian catatan hasil pengamatan juga tolong didokumentasikan yang baik ya, karena itu nanti jadi lampiran. Catatan-catatan itu ditulis secara lengkap ya, sesuai dengan butir-butir fokus pengamatannya. Kemudian silakan lakukan refleksi. Untuk siklus 1 ini, silakan lakukan refleksi dengan teman kolaborator. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan teman kolaborator yang sudah dipilih, tolong lakukan refleksi, tolong cermati bagaimana kemarin dari pertemuan 1 dan pertemuan 2, apa hambatannya, apa kekurangannya, apa yang sudah bagus, itu silakan. Dan Bapak Ibu sebagai peneliti yang catat hasil refleksi ini, apa saja yang dibahas ya, keberhasilan dan kekurangan atau kelemahan dari pertemuan 1 dan 2 dari siklus 1 ini. Kemudian dari kelemahan atau kekurangan yang terjadi ya, supaya tidak terulang di pertemuan siklus 2, jadi perbaikan-perbaikan apa yang mesti dilakukan itu silakan buat sebagai rekomendasi perbaikan untuk siklus 2 ya, seperti itu ya. Jadi intinya dari hasil pengamatan apa yang kemudian RPP yang sudah dibuat sudah terlaksana belum itu semua? Apa yang dituangkan secara tertulis, konsep rancangan belajar, rancangan proses belajar yang Bapak Ibu skenariokan itu sudah berjalan semua tidak? Kemudian dari segi bahan-bahan itu sudah lengkap tidak? Ya, apakah yang menggunakan e-learning madrasah atau yang menggunakan classroom ataukah yang menggunakan media, itu pada saat PBM-nya itu benar-benar bisa difungsikan tidak? Ya, bisa dimanfaatkan dalam proses belajar, artinya bisa menumbuhkan interaksi tidak dengan anak-anak. Kemudian bagaimana respon anak-anak selama pembelajaran? Ya,
Apa yang Bapak Ibu instruksikan ke anak-anak itu dilaksanakan tidak oleh anak-anak. Kemudian dari segi respon atau keaktifan atau kehadiran itu bagaimana? Dari sekian orang itu, kemudian berapa orang yang merespon baik, artinya yang menunjukkan keaktifannya, itu bagaimana, silakan semuanya dicermati secara detail di kegiatan refleksi, ya, untuk bisa kemudian merekomendasi perbaikan apa yang mesti dilakukan di pertemuan berikutnya, ya, itu ya pentingnya refleksi, ya. Kemudian untuk nilai, nah kan teman-teman sudah kasih tes ke anak-anak, kemudian menilai keterampilan, itu segera direkap. Ya Bapak Ibu ya, segera direkap ya. Jadi olah data di PTK itu sebenarnya sederhana, simpel, dan itu sudah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu menjadi guru ya. Jadi nilai-nilai tesnya Bapak Ibu kan sudah tentukan skornya berapa maksimal, misal skala 100 dengan soal berapa, kalau benar berapa, dengan salah berapa, itu kan sudah Bapak Ibu sudah paham sekali ya. Tinggal nilai perolehan anak itu berapa, kemudian Bapak Ibu rekap. Ya, sebentar kita lihat bagaimana ininya analisis sederhananya sebenarnya. Kemudian setelah Bapak Ibu rekap nilai itu, kemudian Bapak Ibu selesai juga melakukan refleksi, jangan lupa didokumentasikan ya, difoto dengan teman kolaborator. Itu kemudian Bapak Ibu buat RPP untuk siklus 2. Pertemuan 1 dan pertemuan 2. Tindakannya sama, jangan diubah, hanya materinya kan kelanjutan dari yang kemarin. Materi itu terus berlanjut, tindakan tetap, hanya bisa jadi secara teknis ya, detail teknisnya itu bisa jadi ada tambahan-tambahan kegiatan. Ya, seperti itu di RPP untuk di siklus kedua. Bapak Ibu ya. Contohnya kalau untuk yang tatap muka langsung, misal di pertemuan di siklus 1 itu anak-anak dikelompokkan untuk berdiskusi ya. Bisa jadi karena anak-anak artinya belum terbiasa ya, bisa jadi yang menunjukkan keaktifan itu kan belum semua, karena kita targetnya itu semua anak ya, semua anak. Bisa jadi masih ada beberapa anak itu yang belum berkontribusi bagus lah di kelompoknya, atau belum berani menyampaikan pendapatnya, ataukah saat presentasi ya masih ragu-ragu, harus ditunjuk dan seterusnya. Hal-hal kecil seperti itu silakan dicermati dan dicoba dikaji bersama dengan teman kolaborator bagaimana nanti di pertemuan siklus kedua. Contoh sederhana, di siklus 1 saat presentasi itu anak-anak mesti ditunjuk. Yang ditunjuk yang berani maju yang itu-itu saja. Artinya yang biasa tampil, anak-anak biasa tampil di keseharian. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu menyiasati nanti di siklus 2 supaya Bapak Ibu bisa menumbuhkan keberanian untuk anak-anak yang tidak biasa tampil. Karena kita target mengaktifkan siswa itu tidak hanya 1-2 orang, tetapi untuk satu kelas tersebut. Itu contoh sederhana Bapak Ibu bagaimana perbaikannya. Kemudian misal ada yang pakai media, tetapi medianya itu hanya Bapak Ibu guru yang pakai, artinya cuma ditunjukkan saja. Padahal media itu kan sebenarnya bagaimana bisa menarik atau melibatkan anak-anak ya. Itu contohnya ya. Jadi bagaimana nanti saran perbaikannya di siklus kedua supaya namanya media itu kan untuk mempermudah pembelajaran. Ada interaksi antara guru dan siswa, apakah dengan sumber belajar dan seterusnya. Itu bagaimana penggunaannya, tidak hanya ditunjukkan, tetapi bisa langsung dimanfaatkan oleh anak-anak juga. Ataukah mungkin ada yang menampilkan tayangan video atau slide dan seterusnya. Ternyata pas di pertemuan 1 dan 2 itu ada kendala teknis, misal tidak bisa tampil utuh atau terkendala jaringan dan seterusnya. Itu disampaikan di refleksi dan bagaimana nanti rekomendasi perbaikannya untuk siklus 2. Hal-hal tersebut contoh kecil yang sebenarnya kita coba cermati dari
proses belajar yang Bapak Ibu lakukan ya Bapak Ibu ya. Itu contoh untuk refleksi. Kemudian dan itu jadi dasar pertimbangan nanti untuk memperbaiki RPP di siklus keduanya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau yang daring silakan sesuaikan ya, namanya daring itu. Nah contoh kemarin teman-teman ada yang nyampaikan saat mau pelaksanaan pertemuan ternyata e-learning madrasahnya lagi trouble, tidak bisa dipakai. Jadi harus punya cadangan, apakah pakai WA group atau classroom dan lain-lainnya silakan. Jadi harus ada cadangan karena namanya daring itu kan banyak, artinya banyak sistem pendukungnya ya, seperti itu. Nah itu silakan sampaikan nanti di bahan refleksi dan bagaimana rekomendasi untuk siklus keduanya ya. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ataukah contohnya untuk yang pembelajaran daring, anak-anak masih sedikit yang mengumpulkan tugas. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana nih caranya daring ini? Maksudnya meskipun dengan pembelajaran daring supaya semuanya bisa lengkap. Kalau kita punya anak-anak 25 ya kita inginnya 25 itu utuh menyetorkan tugas. Tidak hanya menyetorkan tetapi benar juga kan isinya sesuai dengan instruksi kita. Nah itu silakan dipikirkan, dicermati supaya nanti di siklus kedua itu tidak terulang lagi kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang muncul di siklus 1. Itu intinya Bapak Ibu ya untuk kegiatan refleksi dan rekomendasi perbaikan ke siklus 2 atau siklus berikutnya. RPP-nya silakan disiapkan dengan sebaik-baiknya dan tentunya jangan lupa lagi-lagi saya ingatkan materinya berlanjut, bukan mengulang materi yang kemarin. Ya. Kemudian tesnya juga silakan disiapkan sesuai dengan pengetahuan, kemudian menilai keterampilannya seperti apa, ya. Menilai keterampilan pun sebenarnya artinya jangan dipikir sulit karena ini udah mindset dari dulu ya. Seakan-akan proses belajar yang Bapak Ibu lakukan itu hanya bisa dinilai keberhasilannya dari aspek pengetahuan saja, padahal keterampilan tetap bisa dinilai. Silakan Bapak Ibu lihat rumusan KD keterampilan, kompetensi apa sih sebenarnya yang diminta di sana. Jadi sebenarnya dari keseluruhan proses belajar itu, apakah saat presentasi itu bisa Bapak Ibu sudah bisa ngambil nilai keterampilan sekaligus sebenarnya saat kegiatan presentasi, ataukah dari tugas karya anak-anak itu bisa diambil jadi nilai keterampilan sebenarnya. Hanya silakan dicermati kompetensi minimal di KD keterampilan. Itu saja sebenarnya intinya. Tidak sulit ya, jangan terpaku bahwa hanya tes saja yang Bapak Ibu lakukan untuk mengukur keberhasilan proses belajarnya. Kemudian kalau untuk yang variabel masalah variabel pengiring aktivitas, minat, dan motivasi, berarti Bapak Ibu siapkan lagi, tidak membuat baru kan, kemarin sudah sempat buat lembar aktivitasnya, sudah sempat bikin angket atau kuesionernya, berarti disiapkan kembali untuk disebar nanti di siklus kedua. Kalau angket berarti nanti di akhir pertemuan, kalau lembar pengamatan berarti tetap di setiap pertemuan Bapak Ibu lakukan pengamatan ya. Itu saja yang perlu saya ingatkan. Kemudian contoh olah data. Contoh olah data saya tunjukkan sedikit ya. Mas Sofil, saya sudah bisa share screen ya Mas Sofil ya? Oh sudah bisa. Saya tunjukkan ya. Oke, contoh ya ini tidak usah dipikirkan ini oleh data yang rumit Bapak Ibu, jadi silakan nanti sesuaikan. Saya ingatkan silakan sesuaikan dengan teori yang Bapak Ibu gunakan di kajian teorinya ya. Kalau Bapak Ibu misal untuk aktivitas, misal nih aktivitas Bapak Ibu sudah ngadopsi teori, sudah ada pengklasifikasian, misal dibedakan jadi 5 kategori untuk aktivitasnya, itu silakan gunakan itu ya. Hanya sekarang kan tinggal sesuaikan dengan lembar observasi yang Bapak Ibu gunakan ya.
Kalau misal ini saya ambil yang contoh yang kemarin yang dari awal saya tunjukkan di bahan ajar ya Bapak Ibu ya. Ini misal dengan ada 7 indikator di sana ya, dan saya gunakan penilaiannya secara sederhana iya dan tidak. Artinya kalau muncul langsung berarti iya, nilainya 1, kalau tidak muncul berarti tinggal dinilai 0. Bapak Ibu silakan. Kalau ada saya lihat pekerjaan teman-teman itu dia menggunakan skala 1 2 3 4 ya. Kalau teman-teman menggunakan skala 1 2 3 4, Bapak Ibu harus bisa memastikan kapan dinilai 1, kapan dinilai 2, kapan dinilai 3 dan kapan dinilai 4. Artinya jangan udah terserah kapan mau nilai 1. Enggak, harus ada kategorinya sama dengan Bapak Ibu membuat rubrik penilaian keterampilan itu. Kapan dinilai 1 ya. Kapan dinilai 2 dan seterusnya itu. Jadi harus jelas apa indikatornya apa atau apa kriterianya bisa dinilai 1 2 3 4 kalau yang menggunakan skala. Tapi kalau yang menggunakan ini kan sudah jelas. Ya tidak berarti ya kalau muncul, kalau tidak muncul berarti ya udah nggak usah dinilai. Saya lanjut sebentar. Nah, saya tunjukkan contoh yang sederhana saja ya Bapak Ibu ya. Oh, ada apa ya ini ya? Oke, saya lanjut. Ya, pengkategoriannya silakan ya. Nanti setelah ini teman-teman teman kolaborator kan sudah ngisi nih untuk silakan nanti ini didaftar nama anak-anak satu kelas. Ini kalau yang untuk yang tatap muka langsung. Kalau untuk yang daring silakan ini ya, silakan sesuaikan dengan kriteria yang sudah ditentukan ya untuk pengamatan aktivitas siswanya karena pembelajaran daring pasti tidak bisa sama persis ya. Nah, setelah ini diisi ya, tentunya akan bisa dilihat ada skor perolehannya. Contoh nih nomor 1 si Ani ya, iya dia bertanya tidak hanya berani presentasi, misal presentasi, kemudian saat diskusi dia mau diskusi ya nilainya 2 dan seterusnya. Silakan untuk satu kelas ini. Nah, kalau di sini saya gunakan pengkategoriannya, saya bikin kelasnya langsung dengan rumus nilai perolehannya, ya. Kemudian dikurangi dengan skor minimal karena nilainya cuma 1 dan 0, ada 7 kriteria. Kalau 7-7-nya tidak dinilai kan berarti 0 ya Bapak Ibu ya nilai minimalnya ya. Mas Sofil, ini kenapa layar saya jadi coret-coret ya Mas Sofil ya? Ada peserta. Share screen-nya saya aja Mas Sofil. Oke. Jangan semua diizin ini. Saya lanjut, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini ya, ada 7 kriteria pengamatannya ya. Skor maksimal berarti karena nilainya maksimal 1, ada 7 berarti kan 7. 7 dikurang 0 dibagi 3. 3 itu adalah saya bikin 3 kelas, aktif, cukup aktif, kurang aktif. Ini saya sekedar contoh, tapi kalau saya mau membuat kelas seperti ini, itu tetap harus ada rujukan teorinya, Bapak Ibu ya. Nah, ini misal seperti ini. Saya tunjukkan dulu ya. Berarti langsung bisa dilihat, kalau di sini misal nomor 1, anak nomor 1 nilainya 2, berarti dia masuk kurang aktif, dan seterusnya. Silakan, ini main rumus Excel aja berarti semua di sini ya. Pakai rumus if ya. Kalau nilainya kurang dari 2 atau sama dengan berarti kurang aktif, kurang dari 4 ya sama dengan itu berarti cukup aktif, kurang dari 7 atau sama dengan 7 itu berarti aktif ya. Main rumus Excel aja pakai rumus if. Saya pikir itu sudah biasa Bapak Ibu bisa ya.
Kemudian silakan, kalau ini contohnya berarti dengan 3 kategori. Kalau dengan 4 kategori, berarti rumusnya skor maksimal kurang skor minimal dibagi 4. 4 itu adalah mau bikin 4 kelas. Ya, 4 kelas dengan kategori, saya contoh di sini nih, sangat aktif, cukup aktif, tidak aktif. Tapi kalau Bapak Ibu contoh, saya gunakan kalau ada misal ngadopsi langsung dari teori ya, sudah ada ini ya ketentuannya. Misal Bapak Ibu ambil teorinya, ambil teorinya 0 sampai 40 sangat kurang aktif dan seterusnya ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat nggak ini Bapak Ibu? Di layar kan muncul kan? Muncul. Ya. Bisa. Ini, misal Bapak Ibu Bisa. teorinya misal sudah ada nih kelasnya, nilainya sekian sampai sekian itu masuk kurang aktif, cukup aktif dan seterusnya. Berarti kalau tabel seperti ini tadi ya, berarti di sini mesti harus ditambah lagi kolom untuk mencari nilai. Ini Bapak Ibu ya. Cari nilai untuk bisa, karena ini nilainya skala 100, berarti ini dirubah dulu ke skala 100 ya. Kalau ini berarti nilainya kan maksimal 7. Berarti kalau contoh di sini berarti sama dengan nilai ini, perolehan ini dibagi 7 nilai maksimal, kemudian dikali 100. 100 supaya nilainya skala 100 ya. Skala 100. Nah, ini desimalnya 3 angka. Oke, di sini berarti mesti disesuaikan. Kalau dengan kategori ini ya, karena nilainya skala 100 mesti disesuaikan. Oke, saya pindah dulu ke sini. Berarti di sini mesti rumusnya dimainin juga ya. Berarti nilainya kurang dari sama dengan 40. Ya, insert dulu lagi dah. Sama dengan if sama dengan ini, oke sebentar deh. Nilai di sini kurang dari sama dengan 40 ya. Contohnya Bapak Ibu ya, silakan nanti disesuaikan dengan kategori yang di sini ya. Oke, ini kepanjangan ya. Intinya begitulah, rumus-rumus di Excel ini tinggal dimainin. Kalau ini kan pakai skor. Kalau yang di sini karena nilainya skala 100, nanti rumusnya di sini diganti if-nya di sini. If-nya berarti J6-nya diganti K6 ya. K6 nilainya dengan kurang dari 40. Kurang dari 40 itu sangat kurang aktif, di koma if K6 itu kurang dari sama dengan 55, ini pakai batasannya 40, 55, 70, 85, 100. Bapak Ibu ya, untuk masuk di rumus ini ya. Supaya bisa langsung muncul kategorinya nih otomatis ya. Oke, itu untuk aktivitas. Silakan sesuai dengan rujukan teori masing-masing ya. Ini cuma sekadar contoh aja. Kemudian untuk tindakan guru ya, untuk tindakan guru beberapa teman itu ada yang menilai ya, dinilai ininya tindakan gurunya. Intinya kalau untuk tindakan guru kita nggak perlu mengkategorikan bahwa tindakan
guru itu sangat baik-baik atau kurang baik, tidak. Kita cukup perlu nanti catatan detail ini untuk bisa menuangkan di deskripsi siklusnya sebenarnya, bukan untuk mengkategorikan tindakan guru tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi teman-teman yang menggunakan skala 1, 2, 3, 4, ya, apalagi pakai skala itu harus jelas itu kalau skala kapan 1, kapan 2, dan seterusnya, sama seperti yang tadi di aktivitas juga. Itu enggak perlu sebenarnya Bapak Ibu, ya. Intinya saya kuatkan lagi bahwa untuk di tindakan guru cukup ini ia dilaksanakan atau tidak sebenarnya, itu sebenarnya. Ya, kalau dilaksanakan seperti apa, kalau tidak itu bagaimana saat kejadian tidaknya itu. Guru itu melewatkannya bagaimana, ya itu dibuat dicatat lengkap di sini. Di proposal juga tolong disesuaikan bahwa ini tidak perlu dinilai Bapak Ibu ya untuk tindakan guru. Kemudian untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu prinsipnya sama Bapak Ibu. Kita hanya melihat setelah Bapak Ibu lakukan tes, Bapak Ibu kan pasti dapat nilai perolehan anak-anak. Ya, dan umumnya itu pasti Bapak Ibu pakai skala 100. Skala 100 ya. Silakan dimasukkan di sini direkap dari keseluruhan anak. Kemudian kita tentukan karena Bapak Ibu sudah punya batasan KKM yang digunakan sebagai indikator kinerja kan. Ada yang pakai nilai 75, ada nilai 70 ya. Silakan ditengok di indikator kinerja. Di proposal Bapak Ibu sudah tentukan itu KKM-nya berapa. Silakan gunakan di sana. Kalau di sini contohnya 70 nih Bapak Ibu, ya. KKM-nya berarti 70 yang ditentukan sebagai indikator kinerja di PTK ini. Misal ya 70, berarti nilainya kalau mencapai minimal 70 berarti anak-anak itu termasuk tuntas ya. Di bawah itu berarti belum tuntas ya. Kalau misal nih saya masukkan nilainya 85. Dia otomatis ya. Ini lagi-lagi main rumus Excel aja ya. Nah, ini 70 gimana kalau nilainya 65 belum tuntas ya. Ya, tinggal direkap seperti ini saja Bapak Ibu ya. Dimasukkan supaya terlihat mana yang tuntas, mana yang belum. Kemudian bisa dilihat di sini jumlah nilai dari keseluruhan nilai anak-anak ini jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, tertingginya berapa, terendah, kemudian yang tuntas di sini pakai rumus ya, CONIF ya, dari satu kolom ini ya bisa dihitung berapa yang tuntas dan berapa yang belum tuntas. Nanti muncul otomatis sehingga persentase ketuntasannya langsung bisa dihitung, berapa yang tuntas dibagi banyak anak. Kalau di sini misalkan ada 30 anak, berarti dibagi 30 dikali 100%, seperti itu. Ini contoh sederhana. Olah data di PTK itu sebenarnya seperti ini saja Bapak Ibu, enggak sulit dan enggak rumit ya. Ini untuk aspek pengetahuan. Untuk keterampilan bagaimana sama, prinsipnya sama. Tinggal nanti di sini Bapak Ibu bunyikan bahwa ini aspek pengetahuan atau aspek keterampilan. Nanti semuanya tetap dilampirkan di laporan Bapak Ibu. Ya, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Ya, saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit. Kira-kira sulit enggak Bapak Ibu? Halo. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Sederhana, ternyata sederhana olah datanya. Dan kita tinggal lihat dengan persentase ketuntasan di siklus 1 itu, besaran perolehannya, kita bandingkan dengan indikator kinerja yang kemarin sudah Bapak Ibu tetapkan. Berapa persen? Ya, berapa persen sudah mencapai atau belum? Tuh, misal kemarin Bapak Ibu tentukan 80%. Kemudian di siklus 1 ternyata 75%. Berarti kan belum mencapai kan hasil siklus 1 kita. Nah, itu nanti dinarasikan di di laporan di hasil deskripsi siklus 1. Nanti Bapak Ibu tuangkan di bagian sana ya. Sementara yang penting direkap dulu nilai-nilai yang ada nanti di akhir 1 ini. Di siklus 1 ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian apalagi ya, oke deh sampai sini dulu dah.
kira-kira ada yang mau disampaikan enggak teman-teman dengan yang sudah berjalan, ada yang sudah pertemuan 1 saja, ada yang sudah sampai pertemuan 2 untuk siklus 1 ini, kira-kira ada masalah, ada kendala, ataukah bagaimana, ada yang masih jatuh, silakan disampaikan. Ya, kira-kira ada yang mau menyampaikan atau menanggapi, saya persilakan. Saya Ibu, saya Junaidin. Pak Junaidin, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Menyangkut penjelasan tadi Ibu yang mengenai transkrip tadi itu, dicatat semua mulai dari awal hingga akhir proses pembelajaran itu. Apakah itu dituangkan dalam PTK kita nanti? Yang pertama, ataukah hanya sebuah refleksi saja itu? Termasuk juga refleksi yang dilakukan oleh guru kolaborator kita. Apakah hanya sebatas sebatas masukan-masukan atau memang harus dituangkan dalam PTK juga? Terus yang kedua menyangkut pengolahan nilai keterampilan tadi itu seperti pengolahan nilai pengetahuan juga kan Bu? Ya. Atau seperti apa? Terima kasih. Saya kembalikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, untuk transkrip ya, kenapa saya menyampaikan ke Bapak Ibu untuk membuat transkrip. Transkrip itu kan seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu cerita tuh proses belajarnya kemarin yang sudah dilaksanakan pertemuan 1 dan pertemuan 2 dari awal sampai akhir. Itu nanti kita copy paste ke hasil deskripsi siklus 1. Hasil deskripsi siklus 1 bab 4. Nanti itu jadi bagian bab 4 di subbab 4 ya, subbab 4. Nanti itu ada bagiannya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bikin transkrip itu nanti gampang saat buat laporan tinggal copy paste bagian itu kita masukkan di pelaksanaan tindakan ya. Saya belum membuka bahan laporan sengaja, artinya supaya nggak campur aduk nih, tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah berproses ke sana, sudah nyiapkan bahan laporannya gitu loh. Hanya masih dituangkan dalam bentuk transkrip. Nanti di copy paste untuk di penjelasan tentang pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan 1, pelaksanaan tindakan siklus 1 pertemuan 2. Jadi transkrip itu wajib Bapak Ibu buat, nanti itu sebagai bahan untuk penjelasan pelaksanaan tindakan pertemuan. Ya, akan berguna. Jadi yang saya sampaikan artinya yang saya instruksikan kepada Bapak Ibu teman-teman itu bukan nggak ada gunanya, bukan hanya sekedar buat catatan saja, tidak. Nanti itu kita tuangkan sebagai penjelasan tentang pelaksanaan tindakan. Kemudian bagaimana kita mencermati pelaksanaan tindakan itu dengan teman kolaborator pada kegiatan refleksi, ya semua yang kita bahas bersama dengan teman kolaborator, catatan-catatan pengamatan itu kita tuangkan. Kalau untuk catatan pengamatan nanti akan kita deskripsikan di bagian pengamatan. Kan siklus itu kan ada 4 kegiatan Bapak Ibu, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ya. Perencanaan tindakan itu secara prinsip sama seperti yang Bapak Ibu sudah tuangkan di proposal perencanaan tindakan buat RPP, buat media, buat instrumen dan seterusnya. Hanya nanti di ini kita bicara sudah sebenarnya nyinggung ke bab 4 di laporan PTK ya. Perencanaan tindakan tetap seperti itu. Kalau di pelaksanaan tindakan, kalau kemarin di proposal itu Bapak Ibu isinya kan sesuai dengan RPP. Langkah-langkah pembelajaran pelaksanaan tindakan itu sesuai RPP. Tetapi nanti kalau di laporan itu adalah sesuai dengan real yang terjadi yang sudah Bapak Ibu lakukan, itulah yang Bapak Ibu ngambil dari transkrip yang Bapak Ibu buat. Itu masuk di pelaksanaan tindakan. Kemudian untuk pengamatan ya, kalau di proposal kemarin kan hanya sebatas dijelaskan bahwa dilakukan pengamatan yang dibantu oleh kolaborator ya, dengan aspek kriteria pengamatan itu yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam lembar pengamatan tindakan guru dan atau tindakan atau aktivitas siswa ya.
Itu ada sekian aspek kriteria pengamatannya. Kan cuman sebatas dinarasikan seperti itu. Tapi nanti di laporan ya, di laporan Bapak Ibu menarasikan secara detail yaitu berdasarkan catatan-catatan yang sudah teman kolaborator tulis di lembar pengamatan tindakan guru. Kalau yang aktivitas ngangkat aktivitas siswa juga berarti catatan-catatan saat mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Itu dituangkan di butir di nomor pengamatan. Itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang dikaji bersama, didiskusikan bersama pada saat refleksi, ya setelah akhir pertemuan 2 ini, itu nanti dideskripsikan di refleksi, penjelasan refleksi. Kalau kemarin di proposal sebatas akan dilakukan refleksi bersama teman kolaborator, mencermati keberhasilan, kelemahan pembelajaran yang dilakukan. Cuma sebatas itu kan narasinya. Tetapi nanti di laporan, itu nanti apa yang Bapak Ibu diskusikan, ya semua yang dicermati secara detail bersama itu diceritakan di bagian refleksi. Gitu. Jadi intinya nanti saat penyusunan laporan, terutama di bab 4 itu, intinya Bapak Ibu seperti orang bercerita, PTK itu. Cerita bagaimana di perencanaannya, bagaimana di pelaksanaan tindakannya, bagaimana di pengamatannya, dan bagaimana di refleksinya. Jadi makanya apa semua yang dicatat, apa semua diamati, ya, apa semua yang berlangsung selama proses belajar itu Bapak Ibu tolong diingat, dicatat, disimpan ya lampiran-lampirannya untuk bisa dituangkan nanti deskripsinya secara lengkap di bab 4 itu di sana. Jadi semua yang Bapak Ibu buat ini akan dituangkan jadi kelengkapan laporan PTK. Ya Bapak Ibu ya. Itu untuk transkrip, jadi ada gunanya, bukan nggak ada gunanya ya. Hasil refleksi juga, saya jawab nih pertanyaan keduanya, hasil refleksi dituangkan nanti di butir refleksi ya. Kemudian untuk nilai, ya benar, nilainya Bapak Ibu selama ini malah nilai kan merekap, ya cuman sebenarnya merekap itu aja, olah data di PTK cuman merekap itu aja. Hanya sekarang dilihat dari hasil rekapan itu, berapa yang tuntas, berapa yang belum tuntas, kita bandingkan dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan PTK Bapak Ibu. Target minimal yang mesti dicapai itu kan Bapak Ibu tentukan sebagai indikator kinerja PTK. Nah, itu tinggal kita lihat hasil rekapan siklus 1, ya, itu bagaimana hasil belajarnya, pengetahuan dan keterampilannya, berapa yang sudah mencapai ketuntasannya, berapa persen. Ya, misal 60 atau 70 atau 75. Nah, coba dilihat indikator kinerjanya kemarin ditentukan misal 80. Oh, berarti siklus 1 belum mencapai indikator kinerja, baru 75. Padahal kita targetkan minimal 80%. Ya, yang tuntas. Berarti jelas kita lanjut ke siklus kedua. Ataukah misal nilainya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus, bahkan sudah 85% yang tuntas. Silakan juga nanti dituangkan ya, dituangkan di laporan bahwa hasil siklus 1 sudah 85%, sudah melewati batas minimal indikator kinerjanya. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa PTK itu tidak hanya melihat hasil, tapi melihat prosesnya. Bagaimana di prosesnya? Ya, jadi bukan juga sekedar kita mencari kelemahan, kekurangan ya, tetapi bagaimana prosesnya, sudah maksimal belum? Yang namanya proses belajar hakikatnya itu sebenarnya interaksi antara anak-anak dengan guru, dengan sumber belajar, dengan semua yang kita hadirkan dalam situasi belajar itu sebenarnya sudah maksimal belum di semua bagian itu. Ya, atau hanya sekedar menyelesaikan tugas, menyelesaikan kuisnya, nilainya bagus, tetapi ternyata dari segi prosesnya itu masih kurang. Di sana yang kita perlu cermati di prosesnya, ya itu. Kalau kita mau merefleksikan dengan sebenar-benarnya, ya. Jadi ini artinya saya bicara tidak hanya sebatas teori, karena ini sudah dipraktekkan oleh teman-teman guru juga. Dan secara artinya keilmuan pun semuanya itu sudah terbukti dari penelitian terdahulu. Jadi kita tidak hanya melihat hasil, tetapi kita lebih ke prosesnya juga, supaya artinya semua itu artinya saling
artinya menyeluruh lah capaian kita, tidak hanya hasil tetapi prosesnya juga kita ingin coba maksimalkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk nilai memang hanya sebatas direkap itu seperti itu saja, seperti yang tadi saya tunjukkan ya, sederhana. Jadi olah data di PTK tidak sulit. Bapak Ibu sudah lihat, hanya perlu direkap berapa yang tuntas, berapa yang belum, kemudian dihitung berapa persen ketuntasan klasifikasinya. Cukup seperti itu saja, tidak sulit. Ya, Bapak Ibu, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Intinya gini, Bapak Ibu, kalau artinya Bapak Ibu ragu-ragu atau ada kesulitan, silakan langsung diskusikan, ya, diskusikan. Manfaatkan grup Telegram maupun kalau Bapak Ibu punya WA itu silakan diskusikan dengan sesama teman, ataukah kalau perlu diskusi dengan saya silakan japri langsung ke saya atau lewat grup juga nggak apa-apa, kita diskusi ya. Kalau mau lewat forum di web juga silakan. Sebenarnya sih sudah buka forum konsultasi siklus 1 itu, tapi hanya baru sedikit yang menanggap ya. Mungkin teman-teman sibuk dengan siklusnya ya. Saya maklumkan, tetapi artinya saya ingin memastikan bahwa siklusnya memang benar-benar jalan. Artinya teman-teman, iya pasti akan ada kesulitan, akan ada keraguan, kendala ya. Tetapi saya harapkan teman-teman sudah melaksanakan pertemuan satunya minggu kemarin dan minggu ini pertemuan 2-nya. Artinya siklus 1 sudah bisa berjalan secara normal seperti itu, dan Bapak Ibu sudah tahu apa yang harus dilakukan setelah siklus 1 ini ya, olah data, buat transkrip, buat RPP untuk siklus 2, dan semua yang sudah kemarin berjalan dokumentasikan secara rapi, karena itu nanti kita perlu lampirkan di laporan PTK Bapak Ibu gitu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan atau yang ingin menanggapi, saya persilakan. Halo. Saya jadi bertanya-tanya dengan diam ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, Saya jadi dulu. Bu Rasdiana silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya di sini Bu, seperti kemarin saya tanya, saya mengangkat keterampilan saja. Jadi tidak ada pengetahuannya. Tapi alhamdulillah di siklus 1 sudah berjalan dan tadi siklus 2-nya. Jadi saya hanya pertemuan 2 atau siklus 2? Siklus 1 pertemuan 2, mohon maaf. Ya. Nah, jadi saya hanya mengambil keterampilan, kebetulan judulnya kan menggambar model. Jadi hanya menggambar aja, Bu. Nanti yang saya tuangkan. Nanti dalam penilaian juga ya kriteria menggambar itu yang akan saya tuangkan. Oke. Mohon ya bantuannya, gimana solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban saya masih tetap sama Bu Ras. Jadi silakan kalau memang yang mau dimunculkan di PTK Ibu itu hanya keterampilan saja. Tolong sesuaikan mulai dari rumusan judulnya. Berarti meningkatkan variabel masalah pengiringnya apa Bu? Aktivitas atau minat atau motivasi? Meningkatkan keterampilan menggambar model. Aktivitas minat motivasinya diangkat salah satu itu apa? Hanya meningkatkan keterampilan menggambar gitu aja. Oh. Oke. Di ini ya Bu, diangkat salah satu dari ketiga itu ya, sudah berulang kali saya sampaikan. Jadi di antara aktivitas, minat atau motivasi itu mesti diangkat salah satu sebagai variabel pengiringnya ya. Kalau seperti ini berarti karena sudah tidak mungkin Ibu putar kembali waktu ya, sudah berjalan pertemuannya. Yang bisa disusulkan berarti kalau ini antara minat atau motivasi, karena kita bisa ambil nilainya, artinya menilai motivasi atau minatnya lewat angket. Angket Ibu daring kan? Daring. Daring berarti buatkan angket
bisa pakai Google Form disebar ke anak-anak ya, minat atau motivasinya gimana. Itu mesti diangkat ya Bu, karena kita ingin lihat prosesnya, minat motivasinya gimana. Itu mesti variabel pengiringnya tolong ditambahkan. Jadi kalau untuk keterampilan itu variabel masalah utama, tetapi variabel masalah pengiringnya mesti diangkat salah satu di antara aktivitas minat atau motivasi. Angkat minat atau motivasi saja Bu. Itu sebenarnya prinsipnya juga hampir sama kok, minat motivasi. Kalau dia nggak minat, itu dia nggak akan menunjukkan keaktifan. Kalau dia menunjukkan keaktifan berarti minatnya bagus gitu. Itu kan sebenarnya secara logika saja sudah bisa Bapak Ibu pikirkan ya. Angkat salah satu ya Bu ya, segera disusulkan. Ibu mesti nyebar angket minat atau motivasi ke anak-anak. Pakai Google Form aja biar cepat diisi oleh anak-anak. Gimana berdasarkan pertemuan 1 dan 2 siklus 1-nya. Ya. Terima kasih Bu. Nanti tolong judul dan rumusan masalah dan seterusnya itu tolong disesuaikan ya. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Yang alisnya mengkerut-mengkerut. Ini gimana nih? Bingung atau gimana? Gini, saya selalu berdoa. Mudah-mudahan teman-teman ini lancar siklusnya ya, enggak ada kendala. Mudah-mudahan dipermudah semuanya. Amin. Paham dengan prosedur yang standar, yang minimalnya lah paling tidak ya. Ya benar. Jadi memang terus terang minggu kemarin ini ya kurang sehat saya. Jadi enggak artinya enggak bisa kontrol semuanya. Tapi masih ada tetap yang bimbingan itu saya ladeni cuma lewat screenshot di HP, saya nggak bisa buka laptop. Tapi tetap artinya saya cuma artinya muncul tanda tanya saya, ini sebagian yang lain bagaimana ya gitu. Ya mudah-mudahan tetap bisa jalan gitu. Jadi tolong silakan artinya kalau jangan ragu-ragu untuk nanyakan kalau ada yang memang tidak jelas atau tidak dipahami, karena ini kan kita maju terus nih, tidak bisa ngulang waktu ya. Siklus 1, pertemuan 1, pertemuan 2, siklus 2 dan seterusnya. Itu kan apa yang harus dilakukan. Kalau sudah terlanjur lewat waktu kan nggak mungkin kita kembali lagi ke belakang gitu. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi ya, tolong apa ya, semuanya ya memang ini tuntutannya sangat-sangat mandiri Bapak Ibu ya, tetapi dengan catatan saya tetap terbuka dengan teman-teman ya, dan seluang saya, karena memang terus terang tugasnya artinya tidak hanya di DJJ ini, kadang kita ada tugas mengajar di kelas lain ya, di ini pelatihan tatap muka langsung kita kebetulan sudah berjalan nih di ini. Jadi memang mesti atur waktu di sela-sela ya. Jadi saya harapannya dengan teman-teman yang 39 orang ini tetap bisa menyelesaikan siklusnya sampai nanti insya Allah mudah-mudahan olah datanya dan sampai ke penyusunan laporannya itu tetap bisa lancar. Jadi tolong yang benar-benar yang ragu-ragu dan seterusnya itu tolong disampaikan, diskusi dengan teman-teman di grupnya sendiri itu kan bisa, karena antara yang rajin konsul, yang nggak pernah konsul, itu kan sebenarnya tetap bisa saling melengkapi. Jadi yang teman-teman yang rajin konsul sampaikan ke teman-teman, ini loh tadi diingatkan begini-begini, itu silakan aja, artinya nyambung informasinya, saling walaupun artinya nggak khusus untuk kita, tetapi bisa jadi setelah dengarkan informasi dari teman kan, oh iya ternyata seperti ini, harusnya begini, oh iya berarti kalau di saya harus perbaiki di bagian ini, dan itu artinya tolong teman-teman ya walaupun mandiri tetapi tetap bisa jalan lah intinya gitu. Itu Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mungkin mau tanya atau nanggapi? Saya mau tunjukkan dulu sedikit. Saya izin mana ya, sebentar.
Sebentar, saya buka dulu. Oke, screen-nya. Oke. Ya, saya tunjukkan ya. Jadi tolong tadi sebenarnya tapi hanya tadi belum lengkap, teman-teman belum hadir semua ya. Jadi dari proposalnya, karena proposal ini itu kan isinya pendahuluan kajian teori dan metode penelitian. Itu nanti akan jadi bab 1, 2, 3 laporan kita Bapak Ibu. Jadi tolong disempurnakan betul di sela-sela Bapak Ibu melaksanakan siklus, olah data, itu proposalnya tolong dibaca lagi, sudah benar enggak ya. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana sekali, penerapan model pembelajaran problem based learning. Nah, tolong diperhatikan ya, kalau di sini sudah ada learning kan berarti pembelajaran di sini nggak perlu muncul. Ataukah kalau memang menyebutkan penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, itu. Ini tolong yang sederhana seperti ini tolong jangan dilewati ya. Kalau sudah ada problem based learning, udah model pembelajarannya hilangkan. Kemudian tolong dilihat supaya nggak ada kata-kata yang berulang, ada pada ya. Ini ini Bapak Ibu yang paling tahu nih, contohnya nih materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Memang nih saya paham maksudnya. Jadi yang dibahas itu materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, bukan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Misalkan seperti itu tuh. Nah, enggak apa-apa, Bapak Ibu untuk biar pas redaksi judulnya materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Padanya dihapus aja supaya enak di redaksi judulnya ya. Ini enggak perlu titik petik ini ya, itu. Kemudian di latar belakang silakan. Saya enggak bisa mencermatinya terlalu detail kalimat per kalimat ya, cuman saya lihat secara sekilas saja. Yang penting Bapak Ibu fokus ya, mulai dari gambaran awal bagaimana idealnya pembelajaran, kemudian realita di kelas, kemudian akhirnya Bapak Ibu terpikirkan untuk melakukan PTK dengan tindakan yang dipilih, yang mana tindakan itu sudah terbukti secara teori dan praktek. Teorinya menyebutkan bahwa ini memiliki kelebihan seperti ini. Secara praktek sudah dibuktikan oleh penelitian lain terdahulu bahwa dengan hasilnya begini-begini. Sehingga Bapak Ibu mengangkat atau memilih tindakan dalam bentuk, misal kalau ini penerapan model problem based learning. Kemudian judul yang diangkat adalah sebutkan, ya itu intinya prinsipnya yang harus tertuang di latar belakang. Kemudian rumusan masalah tolong dibaca lagi bahan ajar proposal PTK, ya sudah dijelaskan di sana. Jadi rumusan masalah itu mulai dari yang pertama menanyakan bagaimana tindakan yang Bapak Ibu lakukan itu di setiap siklusnya, apakah bisa meningkatkan masalah yang sudah ditentukan ya. Silahkan dibaca di bahan ajar ya. Saya jadi bertanya ya, kenapa rumusan masalahnya di sini 2, padahal di sini tujuannya sudah benar. Tujuan umumnya menggambarkan penerapan ini. Hanya ini tinggal kurang lagi sedikit di setiap siklus. Kemudian ini untuk meningkatkan hasil belajar, minat belajar. Sudah benar. Nah, artinya tolong dipahami secara utuh. Itu yang artinya yang penekanan yang mau saya fokuskan ke Bapak Ibu di sini, tolong dipahami secara utuh. Rumusan masalahnya itu ada 3, berarti nanti rumusan masalah yang pertama itu akan dijelaskan sebagai tujuan umumnya, rumusan masalah kedua dan ketiga itu akan dijelaskan di tujuan khusus 1 dan 2. Ya, itu. Nanti nyambung ke hipotesis tindakan. Artinya dari pekerjaan kemarin yang sudah sempat kita ini Bapak Ibu setorkan di LK123 itu sudah dikoreksi, kemudian Bapak Ibu sudah sempurnakan perbaiki, Bapak Ibu kumpulkan di proposal di mata diklat RTL, ternyata masih ada yang kurang pas, itu tolong jangan, artinya dibaca lagi, saya ingatkan ya Bapak Ibu ya, tolong dibaca lagi, silakan dilihat bahan ajar proposal PTK. Ya, apa sudah benar rumusan masalahnya, tujuan penelitian, kemudian di hipotesis tindakan, itu butir-butir pokok yang biasanya dilihat oleh tim penilai kalau baca, dan siapapun yang baca
laporan PTK nanti lihat abstrak, kemudian lihat rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan, dilihat kerangka berpikirnya, kemudian nanti dilihat di deskripsi siklusnya secara sekilas sampai di kesimpulan. Itu ada rantai butir pokok yang benar nggak sih sebenarnya prosedurnya ini. Itu. Jadi tolong sekali lagi kita kan nggak bisa nih proposal LK sudah kerja, udah diperbaiki, kemudian disetor di proposal di RTL, kemudian saya harus kembalikan lagi, perbaiki ini kembalikan lagi, itu kan berulang kali, itu nanti artinya enggak efektif ya. Jadi tolong saya minta kemandirian Bapak Ibu, sudah semuanya detail dijelaskan di bahan ajar, itu tolong disesuaikan ya bagaimana membuat di masing-masing komponen proposal PTK, karena itu nanti kita tuangkan sebagai bab 1, 2, dan 3 laporan PTK. Supaya nanti di saat penulisan laporan tinggal copy paste proposal yang sudah fix, sudah bagus ya, jangan sampai ada yang salah lagi di rumusannya atau di judulnya. Dan tolong saya ingatkan juga kekonsistenan dalam menulis Bapak Ibu. Bagaimana rumusan judul ya, apa saja kata yang muncul di sana, nanti di rumusan masalah, di tujuan penelitian, di hipotesis tindakan, jangan lagi dimunculkan kata-kata lain. Contoh, kalau di judul Bapak Ibu sudah menggunakan istilah penggunaan media apa ya, jangan nanti di rumusan masalah penerapan media apa. Padahal di judul Bapak Ibu menggunakan kata penggunaan. Ya, itu contoh sederhana. Tolong konsisten nulisnya. Kemudian istilahkan Bapak Ibu peneliti, gunakan aja istilah peneliti, tidak usah penulis, karena Bapak Ibu memang sedang dalam meneliti. Bapak Ibu adalah sebagai peneliti, tidak usah penulis itu. Itu tolong. Yang hal-hal kecil tetapi itu jadi bagian penting yang mendukung satu proses yang utuh Bapak Ibu ya. Jadi tolong dicermati, belajar mulai dari sekarang, dari hal-hal kecil itu dicermati dengan baik dan diselesaikan dengan baik gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau ditanggapi? Jadi jadi intinya saya hanya mengingatkan Beni saja. Kita sama-sama artinya punya tugas ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dengan tugas ngajar dan seterusnya banyak sekali yang harus diselesaikan. Tapi Bapak Ibu ikut DJJ ini ya, dengan Bapak Ibu sedang ber-PTK juga, kemudian saya memang harus bertugas mendampingi Bapak Ibu, tetapi juga ada tugas yang lain. Kita sama-sama mengerti, silakan kalau memang ada yang perlu didiskusikan, tolong langsung saja sampaikan, jangan didiamkan supaya langkah kerja Bapak Ibu jangan sampai ada yang miss lagi ke depannya. Itu intinya saya seperti itu saja sih. Artinya saya terbuka ya, tetapi kalau contoh seperti yang minggu kemarin, mohon maaf dan mohon maklum ya, karena memang kurang sehat, jadi nggak bisa intens betul dengan semua teman-teman. Dan yang spontan saya pikirkan, kalau yang nggak bimbingan, berarti mungkin nggak ada masalah, nggak ada kendala, bisa jalan secara mandiri. Dan saya berdoa memang seperti itu. Mudah-mudahan tetap bisa jalan secara mandiri, kan nggak ada kendala. Itu saja sih intinya. Itu. Ya. Dan buat yang belum lengkap tugasnya, ya tolong dilengkapi. Karena saya tetap akan kasih nilai. Memang saya belum menilai semuanya. Saya baru lihat pekerjaannya saja. Di web belum saya masuk input nilainya. Tetapi tolong semuanya dilengkapi karena itu tetap harus saya secara nilai panitia. Ya, Bapak Ibu ya. Masih ada beberapa proposal, masih ada. Di RTL pun masih ada nih Pak Samsul Hadi dan Pak Mujib. Pak Mujib paling banyak tugasnya yang tidak lengkap. RTL, proposal, instrumen, RPP, itu tolong nanti silakan teman-teman yang hadir di Zoom ini tolong diingatkan nanti ya di grup ya. Ini juga bagian dari kepedulian kita ya, satu dengan yang lain, teman-teman sesama peserta ini tolong saling mengingatkan. Pokoknya apa yang bisa di-share, artinya masih sifatnya positif, kita bisa saling melengkapi dengan teman-teman, itu silakan. Bapak Ibu. Halo Bu Amalia. Oke, ya siapa ini yang bicara? Halo Bu Amalia. Ya Pak, siapa ya Pak? Halo. Pak Zul Karnain Sumbawa. Mansati Sumbawa. Oke, silakan Pak Zul.
Sorry, tadi belum sempat saya buka anunya kameranya. Tadi sempat disebut nama Malia. Apa gara-gara baru saya kirim proposal? Terima kasih Bu. Pak Zul, saya ndak ini instrumen ini ada yang belum ngumpul Pak Zulkarnain. Hanya Pak Zulkarnainnya entah Pak Zulkarnain atau Pak Zulkarnain SPDI yang Bima nih instrumennya. Kalau yang proposal sudah ya, tadi saya lihat udah ada notifnya tuh Pak Zulkarnain sudah ini update submission di ini di web. Ya sorry ya baru tadi. Oke. Saya baru kemarin selesai. Ya, ya silakan jadi teman-teman yang lain. Bu. Ya, terima kasih. Pak Johan nih, Pak Johanudin nih. Pak Johan juga ada kurang lengkapnya. Pak Fajrin, Pak Samsul Hadi, Pak Mujib paling banyak enggak lengkapnya. Pak Suryanto Hasan untuk instrumennya belum lengkap, tolong dilengkapi nanti ya supaya lengkap. Saya yakin pasti sebenarnya sudah dibuat. Hanya mungkin entah bagaimana kenapa tidak dikirim ke web. Ya, gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya sampai hari ini bingung atau bagaimana? Kalau yang anteng-anteng saya berdoa mudah-mudahan memang lancar. Amin. Iya, terus makanya saya udah dari kemarin sebenarnya saya pengen Zoom meeting, tapi karena kemarin ada kegiatan lain nggak bisa. Hari ini pun sebenarnya hampir nggak bisa, tetapi saya ngotot dan syukurnya bisa nih akun Zoom-nya bisa dipakai dan kita bisa Zoom gitu. Walaupun partisipannya juga nggak lengkap nih. Ya nantilah Bapak Ibu saling cerita dengan teman-teman di grup ya, saling ini share informasi ya gitu. Oke. Ini Pak Muhammad Saleh. Pak Muhammad Saleh ya. Ini benar Pak Muhammad Saleh ya? Di fotonya kok lain ya? Makanya saya ingat betul loh dengan kalau lihat di Zoom saya ingat artinya saya ingat sudah sempat lihat dengan semua teman-teman di video perkenalan. Artinya supaya saya ingat dengan satu kelas ini kita dengan siapa saja. Hanya saya lihat foto profilnya di web itu agak berbeda nih Pak Muhammad. Jadi saya ini sebenarnya datanya saya nggak punya. Ini sebenarnya yang mana nih bener? Ya udah. Ya, bercanda aja Pak ya. Oke, sudah Bapak Ibu, enggak ada lagi yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan tetap semuanya dikasih kelancaran ya. Yang telegramnya sempat minta koreksi, saya balas malam, kadang sudah pagi baru saya balas. Minggu kemarin memang terus terang dengan kondisi kurang sehat, dan kadang saya membalasnya belum subuh saya balas. Bapak Ibu nggak usah langsung balas kok. Kalau misal kebangun ya, gara-gara dengar telegramnya ada pesan masuk, nggak usah langsung balas. Nanti aja kalau sudah ini. Jadi saya takut lupa. Jadi begitu saya ini sempat, saya langsung tanggapi. Gitu. Jadi kadang mohon maaf waktunya kadang aneh-aneh, kadang malam, kadang pagi, belum subuh. Gitu. Jadi ya udah, intinya saya minta kita saling pengertian lah. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan intinya semuanya tetap bisa lancar ya itu. Oke, kalau enggak ada yang ingin disampaikan, ditanggapi, kita cukupkan untuk Zoom kali ini. Saya tetap buka forum diskusi, itu saya taruh di mata diklat praktek pelaksanaan PTK. Forumnya itu saya namai konsultasi siklus 1. Kalau memang Bapak Ibu masih tetap ada yang pengen ditanyakan, disampaikan ya, itu bisa sampaikan lewat sana. Kalau lewat Japri pun silakan ya. Kalau mendesak ada keraguan, perlu solusi, perlu didiskusikan, silakan langsung Japri itu ya. Tapi ya itulah intinya, kalau memang saya lagi masih ada pekerjaan lain, saya belum sempat buka, itu nanti ditanyakan lagi. Misal agak lama nih, contoh kemarin saya terus terang sempat kelewatan Bu Hanizah. Minta koreksian, nggak saya koreksi kemarin. Terus akhirnya ditanyakan lagi, baru saya, oh iya kemarin saya sempat melewati, mohon maaf, terus terang memang kelewatan ya.
Bisa jadi mungkin ada teman yang lain seperti itu. Karena di ini kan banyak ya, ada grup, ada personal itu. Yang kalau nggak langsung saya tanggapi, tapi sempat saya buka, itu kadang mohon maaf memang kelewatan. Nanti kalau memang belum saya tanggapi, agak kelamaan, silakan aja ditanyakan ulang ya Bapak Ibu ya. Berarti memang saya kelupaan, bisa jadi seperti itu. Gitu. Intinya seperti itu ya. Siap. Ya, jadi saya harap di 39 ini benar-benar bisa menyelesaikan sampai akhir, mudah-mudahan lancar, amin. Oke, saya cukupkan Bapak Ibu ya untuk Zoom meeting kali ini ya. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan, kelancaran ya. Kalau ada kendala silakan segera diskusikan dengan sesama teman, dan ke saya juga silakan ya. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan untuk salah-salah kata. Saya akhiri. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam Zoom meeting kali ini. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita live sama-sama ya Bapak Ibu ya. Silakan kalau memang mau ada diskusi, silakan. Mas Sopil masih standby kayaknya. Udah saya matiin rekodnya ya. Oh iya, sudah. Siap.